One, two, three, come on. Come on, come on. Hey guys, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap happy bermain Tamiya. Kali ini gue akan nge-share mengenai VZ chassis lagi. Terakhir kemarin tentang VZ chassis di Tune Class, dimana body yang dipakai adalah body Neo Vicky S, dan body itu nempel pada chassisnya. Nah, di kelas open class ini full STO, maka aku punya body khusus yang dipesen, yaitu body Thunderbird. Sebenarnya bisa aja pakai bodinya Neo VKS, cuma menurutku terlalu berat, maka lebih baik pakai body polikarbonat ini. Nah, kalau teman-teman tetap mau pakai bodinya Neo VKS, ini bisa aja bagian belakang ini teman-teman pindahkan ke sini. Nah, ke sini sehingga bentuknya akan seperti ini. Kemudian bodi yang ini disesuaikan, dipindahkan ke hanging dampernya. Nah, kira-kira bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, hanging damper di sini ya tinggal diatur aja, maka akan jadi Tamiya setting open class dengan menggunakan hanging damper. Nah, ini aku lanjutin aja settingnya. Ini ada hanging damper yang kebetulan aku belinya harganya murah, udah jadi kayak gini 60.000, sama body polikarbonat ini 50 ribuan di ABCD Sale. Teman-teman cek aja di Tokopedia. Build open class STO di VZ chassis ini tergolong murah banget menurutku. Untuk membuat bagian belakang ini aja spare partnya karena non ori, kecuali rollernya yang full ori aku pakai. Kalau yang lainnya ini non ori, teman-teman bisa cek harganya di Tamiya Fighting Spirit, termasuk yang depan. Nah, kita lanjut ke settingnya. Untuk bannya aku ganti, kita pakai ban ini. Nah, langkah pertama mungkin aku buka dulu bagian depannya. Nah, karena ini mobilnya nggak aku maininnya karena masih dalam wabah corona kita, jadi agak sulit. Aku lebih milih untuk stay di rumah dibanding main Tamiya, karena wabah ini nggak bisa dianggap remeh. Jadi aku lebih milih stay di rumah. Nah, beberapa pemasangan mungkin pakai part seadanya, yang mungkin kalau teman-teman nanti ngerakit beneran, coba diganti dengan part yang lebih kuat. Misalnya untuk baut yang di depan ini ada yang lebih kuat gitu ya, baut pipih itu. Ada yang warna hitam itu lebih kuat, tapi ada juga yang warna perak gini, warna timah gini lebih kuat tapi dari baja. Nah, ini aja rollernya goyang kan ya. Nah, karena memang mobilnya belum aku mainin sama sekali, hanya dirakit aja. Kita kencengin. Nah, termasuk yang bagian depan ini aku saranin sih bebas teman-teman mau pakai apa. Kalau aku milihnya pakai yang L, lebih mudah untuk dibengkokin lagi untuk bentuk derajat, dan dia lebih kuat, lebih mudah dibengkokin tapi lebih kuat. Ini baut yang di depan ini aku ganti karena ini terlalu pendek buat hanging damper, kurang pas. Untuk yang setup kali ini
hanging dampernya nggak aku buat terlalu tinggi gitu ya, cukup rendah aja. Nanti teman-teman bebas menyesuaikan mau setinggi apa hanging damper depannya. Mungkin pakai ininya yang buat pipinya yang 30 mili atau 3 cm. Kalau ini aku pakai yang 2 sentian segini. Nah ini ukuran 2 cm atau 2,5 cm gitu. Menurut aku sih udah cukup. Oke, nah cukup tinggi kan? Oke. Nah, ini pemberat yang di belakang aku pindahin ke depan. Nah, kurang lebih gini. Kenapa depannya aku pasang mas damper? Karena VZ chassis ini adalah mesin dengan dinamo belakang. Jadi agar bobotnya cukup seimbang antara depan dan belakang, jadinya aku pasangin mas damper di depan. Oke, sampai sini. Oh iya, salah ini tadi. Oke, yang lebih seperti ini harapannya ya. Nah, berat depan dan belakangnya seimbang. Selanjutnya pasang spacer yang ukuran segini di sini. Oh iya, kayaknya terlalu masih kelebihan. Ganti spacernya yang agak kecil. Oke, selesai spacer, kemudian pasang bodinya. Sip. Mana guys? Keren kan? Nah ini masih ini aku pakai ininya yang kecil ya. Karena mas damper ya yang agak gedean nggak bawa ketinggalan, jadi pakai yang kecil. Kayaknya spacernya tadi bagus ya, kita tukar lagi yang tadi. Oke. Nah, lebih pas. Tinggal ini sisanya dikit banget ya guys. Coba kita pakai
kita pasangkan lock nut. Oke. Ini terlalu ini jadi nggak ada space ya buat dia ngadongak. Jadi kalau nggak ganti lagi yang ininya yang 30 cm. Tuh enggak ya, biarin aja tanpa spacer gini. Kita coba ya. Ya kayaknya tetap perlu spacer, cuma ininya dipanjangin teman-teman. Untuk yang depannya teman-teman cari yang 33 cm karena ini pendek banget. Karena kalau enggak bagian mas dampernya ini yang di bawah sini akan kena. Oke, saya kembalikan lagi, spacernya dipasang. Oke. Lock nut senempelnya aja. Oke, ini. Nah, mungkin ini lompatan mobil dengan setup kayak gini akan tidak terlalu tinggi, jadi akan jatuh cepet. Beda dengan kalau bukaan ininya bisa lebih lebar, maka lompatan mobil akan lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu juga ini karena nggak kita tes di track, jadi biar gini aja. Nah, kalau teman-teman punya yang depannya ukuran 3 cm mungkin itu akan lebih bagus dibanding yang saya pakai ini 2 cm lebih, tapi ini udah cukup mobilnya untuk dimainkan. Nah, yang terakhir kita ganti bannya. Ini ban standarnya dari VZ Chassis. Kita buka perlahan-lahan. Ini ban depan belakangnya, ini ban belakang, ininya lebih panjang, ini ban depan. Nah, kalau ban sudah dibubut, di sininya ada tanda ya guys. Nah, maka pertemukan titik dan titik itu untuk menjaga keseimbangan ban. Oke.
pin ban belakangnya lebih rumit karena ada gear, harus disesuaikan. Yang nggak bisa kita buka dulu aja. Oke. Dan oke guys, selesai Tamiya STO 100 VZ chassis. Ya mungkin bukan standar Tamiya original 100 semua gitu ya, tapi ini bisa dipakai untuk balap kelas open class, untuk di toko-toko atau di balapan-balapan lokal. Namun untuk balapan internasional mungkin nggak bisa karena banyak spare part yang nggak original. Ini cukup murah budgetnya, nggak sampai 500.000. Ya nggak sampai, kurang lebih lah sekitar segitu untuk buat Tamiya seperti ini. Bentuknya keren ya guys, dengan body Thundershot. Ya begitu untuk buat atau video kali ini. Dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat dan banyak rezekinya sehingga tetap bisa hobi main Tamiya. Jika kamu ingin mendukung hobiku bermain Tamiya, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.